pembuktian ini sudah terang benderang. Secara teori ilmu hukum, buat kami sudah cukup bahwa ini membenarkan permohonan kami memang sudah selayaknya dan sepatutnya dikabulkan oleh majelis hakim. Ya, artinya itu menunjukkan bahwa kematian itu Sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah kemarin digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang beragendakan pembuktian dan pemeriksaan saksi ahli. Pihak Febri Adriansyah melalui kuasa hukumnya yang dipimpin Febri Diansyah optimis hakim akan mengabulkan atau menerima gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Itu disampaikan kuasa hukum Febri usai mendengarkan kesaksian ahli yang dihadirkan. Menurutnya, dalam keterangan yang disampaikan saksi ahli, tidak dapat dibantah adanya bukti 30 kejanggalan yang dipaparkan dokumen, mulai dari penetapan tersangka, duplikat penetapan tersangka, hingga penggeledahan yang dilakukan di kediaman rumah Febri. Seperti diketahui, Febri ditetapkan menjadi tersangka usai diduga terlibat kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan penyitaan 74 kg emas batangan yang ditemukan di rumah Febri. Dan dengan pengajuan gugatan pra-peradilan ini, akankah Febri dapat bebas dari status tersangka? Pembuktian ini sudah terang benderang. Sebenarnya strategi permohonan pra-peradilan kita ini berdasarkan para ahli tadi ya, ada 4 ahli yang kita ajukan ya, mulai ahli administrasi negara ya, Prof. Rasji ya, dan ahli pidana baik itu Pak Dr. Mahrul Sali, Prof. Nur Basuki dan Pak Dr. Arif ya. Sejatinya keterangan ahli ini sulit dibantah ya kebenarannya. Nah, terbukti juga permohonan tanggapan dari kuasa termohon itu sebenarnya menunjukkan pengakuan ya bahwa apa yang kita sampaikan dalam permohonan pra-peradilan itu sulit dibantah ya, baik berdasarkan bukti dan dokumen ya maupun keterangan para ahli. Coba diperhatikan seperti tadi disampaikan di dalam alasan-alasan, misalnya adanya duplikasi. Pasti dalam pembuktian besok pagi ya, dokumen-dokumen tidak akan berubah. Memang ada fakta duplikasi. Kemudian penetapan status tersangka yang memang tidak sesuai dengan prinsip KUHP. Ya, itu mudah sekali sebenarnya. Jadi pemeriksaan keterangan ahli ini, ketika kita bangun dengan strategi dokumen yang ada, kami meyakini tidak mungkin ya pihak kuasa termohon bisa menghadirkan dokumen-dokumen yang lain, kecuali dokumen-dokumen yang memang ya apa yang kita sampaikan dalam permohonan pra-peradilan. Penetapan status tersangka yang bermasalah secara hukum, melanggar KUHP, ya, melanggar prinsip fair trial, melanggar prinsip administrasi peradilan, ya, bahkan duplikasi penetapan tersangka, ya. Kemudian perdebatan terakhir adalah penetapan tersangka, ya, status delik asalnya belum jelas, tapi sudah dikenakan delik TPPU. Itu semua kami yakini dokumen-dokumennya ada, tidak akan berubah. Jadi kami sedikit meyakini bahwa dokumen-dokumen yang nantinya termasuk ahli yang akan diajukan oleh termohon ya tidak mungkin bisa bergeser dari kebenaran dokumen yang ada, kebenaran formil, yaitu status penetapan tersangka ya yang kami anggap bermasalah, duplikasi penetapan tersangka, ya, kemudian upaya paksa yang lain yang dianggap ya melanggar administrasi peradilan pidana. Dan konsekuensi dari itu jelas memang ya, permohonan pra-peradilan ini punya alasan kuat untuk diterima dan dikabulkan. Kami punya pandangan sebenarnya alasan-alasan permohonan pra-peradilan itu ya sudah cukup ya terpenuhi. Kalau buat kami secara akademik, secara teori ilmu hukum, buat kami sudah cukup bahwa ini membenarkan permohonan kami memang sudah selayaknya dan sepatutnya dikabulkan oleh majelis hakim.
Usai sidang pra-peradilan digelar, melalui kuasa hukumnya, Febri Adriansyah menyampaikan sejumlah hal ke publik. Salah satunya, dedikasi yang sudah dilakukannya selama 30 tahun mengabdi memberantas korupsi. Terbukti dengan terungkapnya kasus-kasus besar yang berhasil ditanganinya. Selain pengabdiannya, Febri juga mengungkap kepatuhan dan penghormatan setinggi-tingginya pada penegakan hukum. Bukti itu ia tunjukkan dengan mengajukan pra-peradilan. Dengan cara itulah, Febri mengaku patuh terhadap aturan hukum. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Ini terkait juga pesan dari Pak FA, klien kami, bahwa Pak FA ini sudah menjalankan tugas sebagai penegak hukum itu lebih dari 30 tahun. Sampai di posisi jabatan terakhir sebagai Jampitsus gitu ya. Pak FA selama ini menangani sejumlah perkara-perkara korupsi yang besar, terutama akhir-akhir ini setelah di Pitsus menggunakan jalur hukum untuk melaksanakan tugasnya. Namun situasi saat ini berubah drastis. Pak FA justru dituduh melakukan pelanggaran hukum. Pak FA menyampaikan beliau betul-betul tetap menghormati proses hukum. Nilai yang selama ini dibawa oleh Pak FA dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum sekarang tetap diperjuangkan dengan cara yang berbeda, yaitu menguji seluruh dugaan pelanggaran dan ketergesa-gesaan dalam penanganan perkara ini di jalur hukum. Pak FA juga paham betul dan menghormati hukum dan sangat memahami, Pak FA sangat memahami bahkan seorang Jampitsus pun itu tidak berada di atas hukum. Karena itulah dengan penghormatan terhadap hukum ini, proses pra-peradilan diajukan. Meskipun beliau juga tahu persis, karena pengalaman yang panjang itu ada banyak sekali pelanggaran dalam proses penanganan perkara ini. Kalau yang identifikasi yang kami uji ada indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip due process of law. Selama 2 hari ini kami sudah membuktikan bahwa indikasi 30 pelanggaran of law itu melalui dokumen-dokumen yang ada dan juga dengan 4 orang ahli di 4 bidang keahlian. Ada 2 guru besar dan 2 doktor ilmu hukum. Upaya pra-peradilan ini juga diniatkan agar ke depan bisa dilakukan perbaikan yang lebih besar terkait dengan pelaksanaan prinsip due process of law dan agar penanganan perkara itu betul-betul dilakukan sesuai dengan hukum, agar penanganan perkara itu tidak dilakukan secara melanggar hukum. Di sisi lain, kritik keras terhadap Febri Adriansyah yang mengajukan pra-peradilan datang dari praktisi hukum Raidin Ano. Praktisi hukum yang dikenal vokal itu mempertanyakan integritas seorang mantan Jampitsus yang seharusnya mempunyai marwah besar sebagai penegak hukum justru terlibat kasus yang mencoreng institusi negara. Dalam kritiknya, Raidin Ano mempertanyakan absennya KPK yang seharusnya menangani kasus Febri, bukan Kejaksaan Agung. Mengingat selama ini Kejaksaan Agung telah menjadi rumah bagi Febri, bukan tidak mungkin akan ada dugaan perlindungan terutama nama-nama besar agar tidak terungkap. Berangkat dari analisa hukum itulah Raidin Ano menyebut kasus penanganan Febri merupakan by design yang sudah diatur sedemikian rupa untuk menutupi kejahatan besar agar tidak terungkap. Ya menurut hukum ya sah-sah saja kalau hukum acara ya melakukan pra-peradilan ya tentang tadi ada mungkin kekeliruan dianggapnya dalam penggeledahan atau penangkapan, ya sah saja. Tapi persoalannya kasus ini seorang pejabat negara, ya mempunyai amanah besar, penegak hukum, ya membangun marwah hukum yang kuat untuk tidak dilakukan pelanggaran.
Tapi ini ya, seorang Jampitsus diduga keras menyimpan sesuatu yang bukan. Pertanyaannya, ini kasus tidak hanya sekedar bagian daripada kasus biasa, tetapi ini kejahatan atas negara yang dilakukan oleh Jampitsus itu. Harusnya kasus ini tidak boleh diserahkan kepada kejaksaan. Mestinya kasus ini diserahkan ke KPK. Kenapa KPK tidak meminta? Atau kenapa pihak kepolisian tidak mau melimpahkan kasus ini ke KPK? Justru dilimpahkan pada lembaga di mana Febri berkuasa. Bagaimana? Ini sebenarnya kasus by design. Kasus yang melindungi orang-orang besar yang telah melakukan bersama-sama dengan Febri membangun kejahatan atas negara dengan melakukan tadi korupsi dan melakukan pencucian uang dan melakukan pemerasan terhadap pengusaha-pengusaha besar. Hanya itu ceritanya kasus ini. Makanya saya bilang tadi, ini kasus boleh dilihat nanti ujungnya nggak akan ada itu. Sebab ini kasus by design tuh. Nah, banyaklah orang-orang di belakang Febri lah yang mesti dilindungi. Dugaan adanya nama-nama besar di balik kasus Febri makin menguat usai tewasnya kepala rumah tangga Febri yakni Sutrimo yang ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kondisi mulut berbusa pada tanggal 23 Juli bulan lalu. Kasus tewasnya Sutrimo dengan cepat menuai perhatian publik. Meski kasus tersebut sudah resmi dilaporkan ke polisi oleh keluarga Sutrimo, namun sampai dengan saat ini belum ada perkembangan terbaru yang disampaikan. Menanggapi kematian kepala rumah tangga Febri Adriansyah yang syarat dengan kejanggalan, apa kata Raidin Anom? TKP-nya pun dirusak begitu Bang. Menurut Abang Ya, artinya itu menunjukkan bahwa kematian itu tidak wajar. Nah, kematiannya juga by design. Apa tujuannya? Itu untuk melindungi kejahatan. Karena kepala rumah tangga itu mesti tahu kapan beli material, kapan bangun berangkas, siapa yang mengerjakan berangkas saat itu, uang siapa yang nyuruh, ya toh, mas siapa, uang siapa. Nah itulah namanya cara untuk menghilangkan barang bukti, menghilangkan jejak dalam sebuah perbuatan kejahatan. Kan itu aja tuh sebenarnya. sengaja kepala rumah tangganya dipanggil dari kampung ke Jakarta mungkin, dan itu ada campur tangannya dari Febri sendiri gitu Bang? Udah pasti dia kepala rumah tangga kok, ya, dia rajanya kok di rumah tangga itu, dia punya kekuasaan, ya. Kalau rumahnya jadi jaga, bagaimana? Berangkas itu dibikin tidak sulap seperti bangsa jin tuh. Mesti siapa harus minta izin, ya. Terus kemudian bahannya dari mana, siapa yang beli, siapa yang mengerjakan secara sembunyi-sembunyi. Saya rasa itu satu tindakan yang sudah desain tuh dengan rapi. Nah, begitu kebongkar baru didesain lagi bagaimana cara menutupnya, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang dan orang lain. Itu cara saja kok untuk menghilangkan jejak. Kami fokus ya di substansi perkara ini. Saya sudah sampaikan sebelumnya. Kalau terkait dengan hal tersebut lebih tepat mungkin sekarang kalau tidak pihak Polda yang menjelaskan itu pihak keluarga. Jadi kami tim advokat ini fokus pokok perkara atau Kabarnya pihak keluarga juga menolak untuk jenazah dilakukan pemeriksaan otopsi dan lain-lain. Kami fokus di perkara ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Soal adanya saudara Sutrimo ya, saya mendapatkan informasi dari seorang dokter bahwa salah satu ciri orang keracunan, ya meninggal keracunan itu adalah keluarnya busa dari mulutnya. Nah ini satu indikasi keracunan ya. Nah, ketika Sutrimo datang ke Jakarta, kan tujuan dia itu untuk melakukan satu pekerjaan ya, bukan untuk bunuh diri. Nah, dugaan saya kuat di sini adalah ada intervensi dari pihak lain yang mengakibatkan Sutrimo
dan intervensi itu dugaannya adalah racun, ya. Oleh karena itu harus didalami oleh polisi. Saya mendukung ada kelompok sipil yang mau melaporkan ini sebagai tindak pidana supaya bisa dibongkar oleh kepolisian. Sebagai seorang praktisi hukum yang kerap menangani berbagai kasus, Raidin Ano menduga aparat penegak hukum, tidak terkecuali Kejaksaan Agung, dianggap tidak cukup kuat untuk memberantas kasus korupsi besar. Adanya banyak oknum yang justru mempunyai peran sebaliknya, yakni melindungi oligarki yang tersandung masalah, terutama kasus korupsi. Lemahnya upaya penegak hukum memberantas kasus korupsi besar tentu saja membuat publik kecewa. Dan bagi Raidin Anom, kekecewaan publik hanya mungkin diobati jika ada revolusi total di tubuh institusi penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian. Dan terkait kasus yang menjerat Febri Adriansyah, mungkinkah kejaksaan akan memberikan perlindungan atau sebaliknya mengungkap dengan terang benderang tak pandang bulu? Itulah yang ditunggu publik. Lalu kemudian nanti kejaksaan pegang yang mana, polisi pegang yang mana. Nah, tentu ini yang saling tarik menarik. Ya, kalau misalnya tambang minyak atau batu bara atau tambang emas, mereka bagi-bagi tadinya. Iya. Lalu kemudian mereka melihat, wah, kok kejaksaan lebih keren itu. Wah, polisi cari gara-gara. Sebaliknya begitu. Nah, kalau kejahatan itu sudah dirancang lebih awal, memakai baju seragam penegak hukum, mesti ujungnya pasti begini. Mesti kakak nangkap adik, adik nangkap kakak. Lalu bagaimana caranya? Revolusi, dan revolusi. Ya. Jadi reformasi terlalu ringan tuh, hanya reformasi lembaga, tapi lembaganya masih jalan. Penjahatnya masih ada. Jadi cara untuk merubah negeri ini, Dian, kumpulkan tukang kayu sama tukang batu. Kalau rumah negara ini sudah reok, sudah banyak tikusnya, terus rayapnya sudah banyak, ya hancurkan lalu dibangun kembali. Ya nggak perlu profesor, cukup panggil tukang batu, tukang kayu, pasti mereka bilang apa? Renov katanya. Nah, seperti itu dia. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Nanti itu silakan ke teman-teman kejaksaan saja ya, karena kami menghormati kewenangan kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk melakukan penggeledahan atau tindakan-tindakan yang lain. Jadi silakan itu diinformasi ke teman di kejaksaan saja. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya kan pada umumnya mereka saksi kan mereka pada umumnya ada yang korban karena diperas atau dikriminalisasi, ada juga mereka yang bagian dari mungkin dari hasil perasan itu dipakai untuk usaha di PT-PT tersebut gitu, jadi TPPU. Jadi ada dua poin. Pertama, poin mengenai atau segmen mengenai para korban yang diperas. Yang kedua, segmen mengenai perusahaan-perusahaan yang kemudian dibiayai dari hasil perasan tadi.